Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Ulirama dari 01 APKP 003 akan menjelaskan beberapa rumah adat. Yang pertama, Julangapak adalah salah satu jenis rumah adat masyarakat Sunda yang dalam bahasa Indonesia Julangapak memiliki arti burung yang sedang mengepakkan sayap. Arti tersebut berasal dari kata julang yang berarti burung dan ngapak berarti mengepakkan. Banyak rumah adat di Indonesia dibangun dengan arsitektur panggung. Kelebihan dari bangunan panggung adalah untuk sirkus angin, menghindari genangan air ataupun banjir, dan menghindari binatang buas ataupun melata. Bagian bawah rumah bisa menjadi tempat memelihara hewan ternak dan bisa menjadi tempat menyimpan alat-alat pertanian, serta masih banyak lagi manfaat rumah jenis panggung tersebut. Masyarakat Sunda dalam berkehidupan banyak memiliki nilai-nilai filosofis, demikian halnya pada bentuk rumah adat suhunan Julangapak yang menyerupai burung enggang terbang. Rumah adat bentuk panggung memiliki filosofi bahwa manusia itu tidak hidup di atas langit dan tidak pula hidup di bawah tanah, akan tetapi berada di tengah-tengah. Oleh karena itu, filosofi ini diaplikasikan ke dalam bentuk rumah Sunda yang berbentuk panggung. Sama seperti halnya, cara membangun rumah pada umumnya tahap pertama membangun rumah panggung Julangapak adalah membuat pondasi rumah. Pondasi dibuat dari batu ataupun dari bahan yang keras agar menghasilkan ketahanan rumah terhadap air, rayap, dan tahan terhadap gempa. Setelah pondasi tertanam dengan kokoh, dibuatlah tiang penyangga lantai, panggung, dan tiang-tiang utama pembentuk dinding. Pada tahap pemasangan lantai panggung dibuat juga tangga untuk akses jalan biasa. Tangga pada rumah Julangapak memiliki 3 anak saja. Setelah akses jalan naik turun dibuat, dilanjutkan dengan pemasangan dinding, kemudian kusen jendela dan pintu hingga yang terakhir adalah pemasangan rangkap plafon dan atap rumah. Di zaman milenial ini, rumah tradisional sudah jarang ditemukan di perkotaan. Namun di beberapa desa di Jawa Barat, bentuk rumah tradisional Sunda masih bisa ditemui di beberapa perkampungan. Walaupun demikian, sekarang ini banyak juga bentuk bangunan gedung dan rumah modern mengadaptasi dari bangunan tradisional. Seperti bentuk rumah Julangapak di Jawa Barat, banyak digunakan di beberapa bangunan kampus, sekolah, kantor pemerintahan, gedung pertemuan, balai desa, dan lain sebagainya. Itu semua demi melestarikan warisan budaya leluhur, arsitektur khas bumi para kahyangan. Yang kedua, rumah adat Sumatera Barat, rumah gadang. Atap-atapnya yang bagai tanduk kerbau runcing, menjulang tinggi, ornamentalnya yang indah, dan bentuk bangunannya yang megah. Itulah rumah gadang atau yang biasa disebut rumah adat Bagonjang, rumah adat Sumatera Barat. Rumah gadang yang berarti rumah besar dalam bahasa Indonesia merupakan rumah tinggal bagi keluarga besar dari satu garis keturunan ibu. Bentuk rumah gadang yang indah dengan atapnya yang menembus awan, kakinya yang bersandar pada batu sandi dan anjong-anjongnya yang naik semuanya memiliki tujuan praktis dan filosofinya masing-masing. Yang diiringi prinsip utama suku Minangkabau yaitu adat bersendi, syariat, dan syariat bersendi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari bahannya yang digagahkan oleh tiang utama bernama Tonga Tuo Dwi Batang Cuo. Sebelum ditegakkan secara gotong royong, kayu pohon itu direndamkan selama bertahun-tahun lamanya, sehingga ketika digunakan menjadi kayu yang kokoh. Hal ini disebut membangkitkan batang yang direndam. Atap yang runcing ke atas berbentuk batang kerbau itu menganut filosofi alam tak kambang jadi guru, yang berarti umat manusia harus bisa belajar dari segala kejadian fenomena yang ada di alam. Hal ini selaras dengan fungsi praktis atap ijuk yang menyeruat ke atas itu, yaitu untuk optimalisasi alur air deras, hujan, dan sirkulasi udara. Sementara kaki-kaki tiangnya yang bertekuk pada batu dan tidak secara langsung menyentuh tanah mengakibatkan rumah gadang menjadi rumah yang sangat amat tahan terhadap gempa. Di daerah yang curah hujannya bisa dibilang cukup tinggi, bentuk curang atap-atap itu memastikan bahwasannya tekanan air tidak akan menumpuk pada permukaan atap melainkan langsung turun. Yang ketiga, rumah adat Sumba disebut juga sebagai Uma Batangu atau rumah bermenara. Uma Batangu dengan menara tertinggi di Sumba ada di Kampung Ratonggoro. Setiap uma menghadap Natar yang berada di bagian tengah kubur batu. Kampung adat Ratonggoro terletak di bagian barat daya Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Dalam kosmologi masyarakat Sumba, bangunan terdiri dari 3 bagian, yaitu dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas.
Pembagian ini melambangkan tingkatan alam kosmologi bagi penganut Maratu ini. Bangunan yang menjadi contoh ini bernama Uma Tuku yang dulunya dihuni oleh orang yang memiliki keahlian sebagai tukang emas. Material rumah terbuat dari kayu dan bambu. Kolam utama menggunakan kayu kadimbil, sedangkan bagian lain dapat menggunakan kayu lokal.